Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah kasus Wirda Mansur mencuat ke permukaan bahwa ada 90.000 anggotanya yang menuntut supaya uangnya dikembalikan. Wirda Mansur telah membuat komunitas milenial anti bokeh yang sebagian besar anggotanya itu berdomisili di Jawa Timur. Ini Jawa Timuran ini. Jumlahnya ya kalau dihitung secara angka ya, mungkin ada yang 100.000 itu kan. 100.000 bagi milenial, mungkin dia juga nggak menganggap sebagai sesuatu yang terlalu wah. Tapi ketika dikumpulkan ke dalam 90.000 anggota, maka angka 100.000 rupiah tadi itu bisa berjumlah menjadi 9 miliar. 9 miliar kalau bagi anak muda itu benar-benar anti bokeh itu. Tapi sekarang yang anti bokehnya itu adalah Wirda Mansur. Tentu atas bimbingan suhunya yang tidak lain bapaknya sendiri yaitu Yusuf Mansur. Tapi bagi komunitas Jawa Timur tadi itu, dia tetap bokeh itu. Lalu mereka sakit hati nggak itu? Dibegitukan dengan bahasa agama gitu. Atau mungkin dia tertarik nih, ini cewek cantik ini tuh yang menawarkan program membuat orang nggak bokeh lagi gitu. Nah, anak muda mau gitu. Nah sekarang ternyata muncul ke permukaan mereka meminta supaya uangnya dikembalikan. Wirda Mansur pastilah akan diam seribu bahasa, cuek bebek kalau kata orang Betawi nih, nggak peduli apa-apa, pokoknya lu rasain aja sendiri, kira-kira begitu. Nah kira-kira kalau melalui jalur-jalur yang biasa ditentukan, itu tidak bisa, lalu masyarakatnya mau kemana? Yang jelas ya Jawa Timuran itu marah itu. Enak benar ya, bahasanya bahasa agama, lalu digunakan untuk penipuan. Jangankan terhadap Wirda dan Yusuf Mansur. Ada tokoh-tokoh agama aja yang begitu pasti mereka lawan. Pasti mereka lawan. Karena itu kalau kita lihat bentuk perlawanannya nanti akan seperti apa. Perlawanan itu ya mungkin nanti dia akan cari debt collector, dia kasihkan kuasa untuk memaksa Yusuf Mansur dan Wirda Mansur supaya membayar atau mengembalikan uang ini setelah dia kumpulkan dengan menjual dalil-dalil agama atau bahasa bisnis yang untungnya selangit gitu. Ternyata ada orang yang percaya. Yang kedua mungkin mereka nanti kalau yang sudah ya udahlah penting cerita ini kita ramaikan di mahkamah hukum, biarkan orang tahu semua. Ya mungkin dia dengan tidak banyak berharap dia percayakan kepada lawyer menuntut Yusuf Mansur dan anaknya gitu. Karena mereka ini satu paket. Nah yang ketiga yang biasa dilakukan oleh masyarakat kalau sudah kesal itu, pemirsa mungkin pernah melihat ya, kalau orang marah-marah kenapa sih pohon kayu kok ada yang ditebangin gitu. Kenapa pohon kayu ditebangin? Salah pohon kayu apa? Di Jawa Timur tuh sering itu. Misalnya habis demo nih, pohon kayu ditebangin. Kenapa pohon? Itu pelampiasan kemarahan. Kadang-kadang ada juga kantor polisi kadang-kadang yang diserang sama dia. Kantor salahnya apa? Kalaupun ada yang bersalah kan polisinya yang bersalah. Kenapa kantornya gitu? Kadang-kadang ketemu motor di jalan, motor polisi kah dibakar sama dia. Kan tuh sering kejadian gitu-gituan itu. Kenapa itulah wujud atau bentuk kemarahannya yang tidak menemukan sasarannya. Ya kemana aja udah gitu. Nah di sini kita lihat ketika orang nagih utang misalnya nih. Orangnya lari. Yang tinggal di rumah itu peralatan rumahnya. Mungkin peralatan rumahnya juga disita. Bahkan kalau lebih sadis lagi itu dengan rumah-rumahnya mungkin ada yang dibakar gitu. Itu bentuk-bentuk sosial perlawanan
yang dilakukan oleh rakyat biasa ketika kemarahannya sudah menggumpal. Nah, terhadap isu Mansur, salah satu kemarahan yang sedang terjadi sekarang ini adalah warung steaknya itu mereka boykot gitu. Maka di Jawa Timur ya sepi itu. Ada WA ke saya itu, Pak, itu warung steak and shake di Jawa Timur itu sekarang sepi. Orang nggak mau itu. Tapi ini bukan hanya di Jawa Timur gitu. Kan membersnya kan bukan hanya Jawa Timur, tapi akan menjalar ke daerah-daerah lain. Ke Jawa Tengah, ya kan? Nanti kita lihat nanti. Masa ini lama-lama ngamuk. Ya orang ngamuk gimana sih? Kebiasaan di masyarakat kita kalau ngamuk itu apa aja dia serang gitu. Dia kejar. Kalau motor isu Mansur ketemu di jalan ini pasti motor itu dirampas. Karena mereka sudah marah. Jadi perlawanan itu tetap ada gitu. Dan akan selalu ada. Nah, salah satu bentuk perlawanan yang dibuat oleh generasi muda atau masyarakat sekarang Jawa Timur itulah memboikot warung steak and shake. Cuma mungkin pengaruhnya mungkin 1-2 dari beberapa daerah nanti akan makin terasa gitu. Di situ baru Isu Mansur akan bilang, aneh kagak takut, ya tunggu aja ente. Coba datang ke Jawa Timur itu, kasih tahu orang gitu, oh pasti dikejar. Dulu saya beberapa tahun yang lalu aja ya, sebelum COVID ketika itu di Bandung saya pernah buat acara itu ibu-ibu datang. Wah, dia duduk paling depan. Begitu dilihat Isu Mansur nggak ada, dia langsung berbicara paling duluan dan menyerang gitu. Dia menempatkan kekecewaannya, Pak katanya, tadi saya pikir yang datang Isu Mansur. Mengada apa Bu? Duit saya ada 10 juta sama dia. Minta Bu. Keadaan susah pasti saya minta. Isu Mansur udah takut. Dia nggak berani datang tuh. Coba kalau dia memang seorang yang benar ya. Oh datang dia, ngapain takut? Nah sekarang wujud kemarahan masyarakat di Jawa Timur tuh lihat aja. Itu warung steak and shake-nya itu yang bertebaran itu yang akan dikejar nanti. Bagaimana caranya ya terserah masyarakat. Saya kan bukan pengarahnya, nggak tahu juga saya. Cuma dari tahun ke tahun yang lalu itu begitu cara masyarakat marah gitu. Di zaman Orde Reformasi gitu. Masyarakat marah itu ya mungkin ada aparat kadang diserang, itu bentuk-bentuknya. Kalau zaman Orde Baru dulu kan orang takut sama tentara gitu. Tapi terjadi ketidakadilan di bawah. Yang dilakukannya apa? Ya pohon kayu ditebang sama dia. Tebangin aja. Ada yang dibelintangin di jalan gitu. Kenapa? Karena dia marah. Nah kalau orang Banten itu coba lihat itu. Orang Banten marah ketika kebijakan Soeharto dulu itu tentang tata niaga cengkeh gitu. Cengkehnya murah. Dia kan nggak sanggup protes. Tebangan aja sama pohon-pohon cengkehnya udah gitu. Rasional kan ini? Tidak rasional. Cuma orang di bawah kan cenderung tidak rasional. Dia ngasih duit juga nggak pakai rasional. Nggak pakai mikir, pokoknya kasih aja udah gitu. Ternyata nggak benar. Marahlah dia. Di Isu Mansur sekarang ini sedang siap-siap menghadapi kemarahan. Warung steak and shake ente yang sedang bertebaran sekarang ini, tunggu itu akan dikejar. Yang kedua nanti, buatlah haul sekali, kan orang Jawa Timur biasa dengan haul itu. Mungkin kuburan yang ente kasih tahu itu dikejar sama dia. Dia bukan mau berdoa di kuburan, tapi mau kencing nanti di kuburan yang ente sebut. Bisa-bisa nanti di kuburan ini kuburan Umi Uum. Coba aja. Ya kan? Musa ini, makam Umi Uum dan Sejabir. Tunggu aja dikejar itu nanti. Orang kecil bos udah marah. Jadi itulah yang sekarang dihadapi oleh Isu Mansur. Perlawannya itu makin meluas. Zonanya itu sudah nggak bisa lagi dia kontrol. Karena pengadilan yang secara resmi menunggu dia terus. Di Jakarta, di Bandung, ya kan? Pengadilan ada lagi di Tangerang, ada di Jogja. Ini kelakuannya begitu. Di mana-mana tuh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan bahasa-bahasa agama. Dia mungkin nipu, ya nilep, tapi tetap ingin dihormati
karena bahasanya bahasa agama. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, dan karmanya sekarang kalau bahasa karma lah gitu ya. Karmanya sekarang sedang mengejar dia. Dia sedang menuai sekarang ini apa yang dia tanam gitu. Itulah yang terjadi di daerah-daerah sekarang. Warung steaknya akan dibiarkan merugi dan dia nggak mampu mengendalikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.